Pejabat olahraga teratas Ducati, Gigi Dall'Igna, menyoroti penampilan luar biasa Marc Marquez di Argentina dengan prosa yang dramatis. Tetapi memperingatkan bahwa ia tidak akan puas sampai ia mendapatkan Pecco Bagnaia kembali. Ducati tidak diragukan lagi sedang mengalami salah satu momen olahraga terbaiknya dengan kedatangan Marc Marquez dan dua kemenangannya di akhir pekan yang sempurna di Thailand dan, yang terakhir, di Termas de Rio Hondo. Pabrikan Italia ini sedang membangun kejuaraan legendaris, dengan pembalap aktif tersukses dalam kategorinya. Selain kemenangan Marquez, mesin Borgo Panigale telah mendominasi podium dan mengambil posisi teratas di setiap sesi yang diadakan sejauh ini, menunjukkan keunggulan luar biasa atas para pesaingnya. Salah satu bagian penting dari mesin Italia, tanpa diragukan lagi, adalah manajer teknis dan olahraga utamanya, sang insinyur Gigi Dall'Igna. Sampai musim lalu, eksekutif menggunakan saluran tim untuk mengekspresikan perasaannya tentang akhir pekan pada hari Selasa setelah Grand Prix. Namun tahun ini, Dall'Igna memilih menggunakan media yang lebih personal, yakni saluran LinkedIn miliknya, tempat ia menyiarkan balapan. Selasa ini, seperti yang dilakukannya setelah Grand Prix Thailand, Dall'Igna mengunggah teks di akunnya yang menyoroti kerja hebat tim yang dipimpinnya. Tidak. Kami tidak akan pernah terbiasa dengan ini, dan kami juga tidak menginginkannya. Ini terlalu bagus dan akan tidak menghormati kerja keras yang dilakukan semua orang. 19 kemenangan berturut-turut, ke-30 dalam 31 balapan terakhir, mereka hanya gagal di Austin tahun lalu. Didahului oleh hat-trick ke-10 berturut-turut dalam balapan pendek pada hari Sabtu. Sebuah tanda kelas. Marc, fotokopi kesuksesannya di Thailand pada akhir pekan berturut-turut, mengalahkan segalanya dan semua orang, mencetak pole, sprint, race, dan lap tercepat, menggarisbawahi kinerja pembalap Spanyol berusia 32 tahun itu. Bakatnya cemerlang, perilakunya ahli, ditentukan oleh otoritas bawaan, juga oleh kecerdasan dan kepekaan dalam mengelola tindakan dan sumber dayanya. Mengantisipasi dengan tepat bagaimana segala sesuatunya akan berakhir, ucap pria Italia itu, menyoroti kebajikan Marc. Sementara itu, Jorge Martin, yang masih dalam tahap pemulihan dari berbagai cedera yang dialaminya sebelum dimulainya kejuaraan dunia MotoGP, yakin ia akan mampu kembali menunggangi Aprilia di Qatar, putaran keempat musim ini, tetapi ia belum bisa menganggap remeh hal itu sekarang. Pembalap Spanyol itu telah terjebak dalam pusaran kontras yang brutal selama beberapa bulan. Ia beranjak dari puncak kemenangannya dalam memenangkan gelar juara dunia MotoGP pertamanya, setelah mengalahkan Pecco Bagnaia dalam balapan yang ketat, hingga kekecewaan besar karena absen dalam seluruh pramusim akibat kecelakaan pada hari pertama uji coba musim dingin di Malaysia. Namun kekejaman tidak berakhir di sana bagi Jorge Martin, sehari sebelum terbang ke Thailand untuk melakoni debutnya sebagai referensi Aprilia di awal kejuaraan dunia. Pembalap asli Madrid itu kembali mengalami kecelakaan, kali ini saat berlatih dengan supermotor. Jatuhnya yang sangat spektakuler itu menyebabkan kerusakan luar biasa padanya, terutama karena fraktur pada tulang skavoid dan radius pergelangan tangan kiri. Setelah absen pada dua acara pertama, di Buriram dan Argentina, Martin juga memutuskan tidak akan hadir di Austin minggu depan. Kamis malam, pemain nomor 1 itu mengunggah video di media sosial untuk memberikan informasi terkini tentang kebugarannya. Di dalamnya, ia mengakui bahwa idenya adalah tampil lagi di Grand Prix Qatar, yang akan digelar pada akhir pekan 11 hingga 13 April di Losail, meski ia belum bisa memastikannya. Saya masih belum tahu kapan tepatnya saya akan balapan lagi. Saya pasti tidak akan berada di Austin, rencananya saya akan siap untuk Qatar. Tetapi saya tidak dapat menjaminnya, jadi saya belum tahu, katanya dalam unggahan di media sosialnya. Marc Marquez mengklaim kemenangan keduanya musim ini dan yang ke-90 dalam karir balapnya, menyamai rekor pebalap legendaris Angel Nieto sebagai pebalap Spanyol dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah. Pembalap Ducati itu memperluas keunggulannya di puncak klasemen kejuaraan. Akhir pekan di Argentina merupakan salinan persis dari akhir pekan di Thailand 2 minggu lalu dan diakhiri dengan 2 gol eksplosif dari Marc Marquez untuk mencetak kemenangan.
keduanya musim ini dan memperlebar keunggulannya di puncak klasemen menjadi 74 poin, 16 poin lebih banyak dari saudaranya Alex Marquez yang berada di posisi kedua. Kemenangan Marquez ini merupakan kemenangannya yang ke-90 di kejuaraan dunia, menyamai Angel Nieto, dan yang ke-64 di MotoGP. Menjadikannya pembalap pertama yang meraih 2 kemenangan ganda berturut-turut dan pembalap Ducati pertama yang memenangkan 2 balapan pertama pada musim tersebut. Saat ini, hanya Giacomo Agostini, 122, dan Valentino Rossi, 115, yang memiliki lebih banyak kemenangan daripada Marc. Kemenangan pembalap asal Katalan itu juga merupakan kemenangan ke-750 bagi pebalap Spanyol di kejuaraan dunia. Marquez memanfaatkan posisi terdepannya dan tiba di tikungan pertama di depan, dengan Alex menempel di rodanya dan Pecco Bagnaia di belakang pebalap Gresini, yang berhasil disalipnya pada lap pertama ini, meskipun pebalap Spanyol itu segera mengembalikan posisi overtake, sebuah manuver yang dimanfaatkan Johan Zarco, yang memulai posisi ketiga di grid, untuk melewati Pecco, yang juga segera mengembalikan posisi overtake. Dengan Marc, Alex dan Pecco, ketiganya menggunakan ban belakang sedang, di posisi terdepan saat melintasi garis finish pertama, meskipun ada pergerakan sebelumnya. Sepertinya kita akan melihat pengulangan sprint hari Sabtu, tetapi di putaran keempat Marc melebar di tikungan kelima, ke kanan, dan menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan Alex untuk merebut posisi terdepan. Pada prinsipnya, tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Thailand, di mana Marc membiarkan dirinya pergi karena masalah tekanan ban. Kali ini Marc memaksakan diri hingga batas kemampuannya dan benar-benar mengalami ketakutan yang besar. Pada lap yang sama, Franco Morbidelli, dengan ban belakang lunak, berhasil menyalip Bagnaia dan meraih posisi podium untuk pertama kalinya sejak GP Spanyol 2021, saat ia finish ketiga di atas Yamaha. Sementara itu, Johan Zarco berhasil meraih posisi keempat yang kuat dalam lomba sprint di GP Argentina pada hari Sabtu, dan merasa mampu berjuang lebih keras pada hari Minggu. Johan Zarco tidak mendapatkan medali yang diharapkannya, tetapi Sabtu ini ia menampilkan balapan sprint terbaiknya sebagai pembalap Honda. Format ini terbukti sangat sulit bagi merek Jepang pada tahun 2024, dengan tim LCR hanya mencetak poin 1 kali, dengan finish di posisi ke-8 di Mandalika. Namun pada tahun 2025, penampilan bagus pebalap Prancis itu sejak awal akhir pekan di Termas de Rio Hondo telah memungkinkannya berjuang untuk posisi yang lebih tinggi. Setelah lolos di posisi ketiga, hasil grid terbaik HRC sejak zaman Marc Marquez, pembalap asli Nice itu tidak memiliki start yang baik, sehingga memungkinkan Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo dan Pedro Acosta untuk menyalipnya. Ia berhasil merebut kembali posisi di 2 balapan terakhir, tetapi tidak pernah mendekati juara 2022 dan 2023. Meski demikian, posisi keempat tetap merupakan hasil yang sangat baik baginya. Ini fantastis, kata Zarco di channel Prancis. Saya ingin memenangkan medali pertama saya yang diberikan untuk podium sprint, karena saya belum mampu melakukannya. Pecco memiliki kekuatan untuk melakukan putaran pertama dengan sangat cepat. Setelah itu, saya pikir dia akan sedikit kesulitan, tetapi ternyata tidak, dia tetap menjaga kecepatannya. Hal baiknya adalah ada beberapa kali menyalip yang bagus, pada Acosta dan Fabio, jadi kecepatannya ada di sana. Anda bisa merasakannya, begitu Anda berada di belakang yang lain, ada sedikit kecepatan ekstra. Jadi saya mencoba memanfaatkannya.